Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis atau organisasi. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecah masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber lain. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block yang terdiri dari blok masukan atau input block, lalu yang kedua blok model atau model block, yang ketiga blok keluaran, yang keempat blok teknologi, yang kelima blok basis data, dan yang terakhir ada blok kendali. Lalu komponen sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, hardware. Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Lalu yang keempat, prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Yang kelima ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara yang memudahkan proses pengembalian. Selanjutnya, komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Yang pertama ada tempat kerja, yang kedua SDM operasional, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat kekayaan atau aset, yang kelima pengaruh, dan yang keenam tempat kerja workplace merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Lalu yang selanjutnya ada SDM operasional, merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi atau di luar SDM informasi atau brainware. Yang kedelapan ada budaya organisasi, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada kekayaan atau aset. Tangible aset, mesin, peralatan, uang, dan lain sebagainya. Intangible asset, paten, hak cipta, dan lain sebagainya, interaksi terus-menerus. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.